Halo semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog. Kali ini kita bakalan test ride Yamaha Lexi di Yamaha Jabar bareng motovlogger. Di sini ada Bang Aje lagi siap-siap di depan. Teh Bila ada juga. Dan motovlogger lainnya ada Dendi Malik, ada fotografernya tentunya. Dan juga bareng komunitas Lexi Yamaha. Sekarang gue pakai motor yang ini nih, Lexi LX tipe S yang biasa non ABS, bukan yang ABS ya. Kalau ini yang ABS kalau nggak salah, ya ini yang ABS. Gue pakai yang non ABS. Kenapa? Yang ini yang silver supaya masuk aja sama outfit. Jadi meskipun helmnya gak masuk, tapi outfitnya masuk. Jadi kalau misalkan kena kamera kan agak bagus juga deh. Kalau sama outfitnya. Oke, kita mulai aja setelah kita keluar dari sini. Oke. Oh ya, buat kalian juga yang ingin mengetahui desain motor ini secara keseluruhan, fiturnya apa aja, kalian bisa banget datang aja langsung ke channel gua, karena gue juga udah pernah review motor ini sebelumnya di dealer di Garut. Sekarang kita bahas mengenai riding positionnya aja gitu. Untuk riding positionnya, pertama-tama dia joknya karena dibuat lebih rendah sekitar 15 sampai 10 cm dibandingkan versi sebelumnya yang 125. Otomatis si jarak si posisi berkendaranya lebih enak dan lebih user friendly buat cewek-cewek gitu. Kalau yang dulu kan desainnya buat cewek tapi berasa ketinggian aja gitu kalau dipakai buat cewek. Nah, untuk yang sekarang itu lebih enak lagi gitu. Karena posisi duduknya lebih rendah. Terus juga jarak pengemudi dan stang cukup dekat untuk sekarang. Itu aja, ini masih agak nekuk dikit-dikit, jadi emang lebih enak. Jadinya hal positifnya ya kita tangan bisa lebih rileks aja gitu. Sedangkan kalau misalkan untuk untuk kaki juga dia lebih enak karena leggingnya lebih tinggi dan juga dia ada gundukan di depan, jadi bisa berselonjor kayak gini, enak banget, lebih rileks dan lebih santai. Udah gitu dia dibekali mesin terbaru dari Yamaha, mesinnya 155 PVA sama dengan Aerox dan NMAX yang lama, tapi dia udah di upgrade sedikit di crankcase-nya dan apa gitu tadi di bagian dalamnya, pokoknya di crankcase-nya di bagian piston kalau nggak salah atau tensionernya atau apalah gitu. Intinya dia udah di-upgrade dan torsinya juga jadi lebih naik dibandingkan Aerox dan NMAX. Nah, yang baru juga dari motor ini adalah sistem perlampuan dan juga ini nih menunya. Untuk menunya dia ada di tombol sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita untuk lihat menu-menu di sini kayak model ini ada tegangan baterai, terus ada odometer, ada trip A, trip B, full consumption, 3 km per liter, real time dan lain sebagainya. Untuk info-info yang ada di sini bisa diatur lewat menu di bagian sini. Jadi udah nggak ada lagi pencetan-pencetan di tombol sini. Oke, kita ngambil kanan. Nah, yang unggul juga dari mesin baru ini, dia memiliki karakter mesin yang selain responsif, dia juga didukung dengan ini. Nanti gue nikung dulu. Dia juga didukung dengan kaki-kaki yang kecil ya. Jadi dia kaki-kakinya untuk ukuran velg dan ukuran ban
dia sama kayak yang 125. Jadinya dengan mesin yang besar, jadi dia lebih enak, lebih apa ya, lebih lincah gitu, lebih lincah. Dan buat stop and go ini oke banget, buat stop and go, buat slip di dalam perkotaan ini enak banget motornya, kayak gitu. Dan juga mungkin di sini gue mau compare dengan Vario ya, karena motor ini saingannya pasti tentunya Vario ya, dengan dek rata dan mesin yang mirip-mirip. Jadinya saingannya ada Vario. Nilai plus dari motor ini jika dibandingkan dengan Vario adalah pertama dari torsi. Kalau torsi dapat yang ini karena untuk stop and go jadi lebih enak. Sedangkan kalau misalkan untuk top speed, putaran atas gitu, kayaknya Vario tetap lebih unggul. Tapi yang di poin plus dari motor ini adalah suspensi belakangnya. Suspensi belakangnya ini dia enak banget. Ketemu jalan gimana pun, bokong kita itu nggak sampai keluar dan meninggalkan jok gitu. Masih oke banget, masih nempel banget. Nggak mantul-mantul kayak di Vario. Kalau di Vario itu bokong kita tuh mantul-mantul kalau ada jalanan yang kurang rata, terutama jalanan-jalanan beton itu dipastikan udah nggak enak aja dipakainya gitu. Karena karakter suspensi Vario itu lebih kasar, lebih keras, dan juga joknya juga lebih keras dari ini. Kalau motor ini yang gue pakai, terutama dia itu joknya enak, lebih empuk, dan suspensinya juga enak. Apalagi ini yang gue pakai adalah tipe S, jadi sudah menggunakan subtank, jadinya lebih enak nih. Ketemu jalanan gini aja kita lihat nih yang di depannya tuh, motornya anteng tuh. Bokong itu nggak mantul-mantul, nggak mental-mentul kayak gitu, enak banget ini. Dan juga tenaganya yang instan. Ngisi terus di putaran bawah menengah. Walaupun kelas gua nonton review dari Otomotif TV, di putaran atasnya emang kalah sama Vario, tapi itu pun jauh banget. Baru Vario bisa nyusul gitu. Jadi untuk perkotaan, motor ini the one and only sih masih yang terbaik ya. Gak tahu kalau misalkan kita compare sama Stylo, karena Stylo menggunakan mesin Vario, sasis Vario juga, cuman beda di bodi aja gitu ya, yang lebih ringan tentunya. Nah kalau dibandingkan sama Stylo, gue belum tahu akan seperti apa. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan Vario, motor ini jauh lebih nyaman menurut gua ya, kayak gitu. Lalu gua sekarang mau ngomongin tentang pengeremannya. Untuk tipe S dan ini, untuk tipe S ini dia mempunyai dua varian, yang ABS sama non ABS. Untuk yang ABS-nya ya udah tentu lah gitu ya. Pengereman paket komplit, lebih enak, lebih safety. Tapi yang ini yang gue pakai varian yang standar, artinya bukan yang CBS tuh, bukan yang ABS, tapi juga lebih enak juga. Dia meskipun belakangnya trombol, tapi jarak ngangin remnya cukup, gak kedalaman, gak terlalu pendek juga, enak, pakem. Dan yang jadi nilai plus dari motor-motor kayak gini tuh, ini nih ada lock brackingnya. Jadi kalau misalkan parkir di tempat yang agak nanjak atau apa, lebih baik. Tapi meskipun ya ada plus minusnya lah ya, kalau misalkan pakai disc brake yang belakang juga lebih bagus dan lebih enak sih kayaknya menurut gue. Dan kalau misalkan ngomongin robahan kayak gitu, motor ini juga si ukuran velgnya atau as rodanya sama kayak NMAX sama Aerox. Jadi kalau misalkan kalian mau modif bannya diganti sama ban Aerox, itu bisa banget. PNP malah gitu, jadi lebih oke lagi, lebih lebar. Cuman paling ya mengorbankan kelincahannya gitu. Nah motor ini kan lincah ya, kalau karena bannya kecil itu lebih lincah. Nah kalau misalkan bannya diganti sama ban yang besar ya mengurangi itu. Tapi lebih enaknya pasti untuk nikung-nikung bisa lebih rebah lagi, karena tapak bannya itu lebih lebar kayak gitu. Waduh anjir, menakutkan cuy.
Nah, untuk reviewnya, untuk apa ya, first impressionnya mungkin dari gue segitu aja lah ya. Dan mungkin terima kasih aja buat Yamaha Jabar yang udah ngizinin kita, teman-teman motovlogger dan media lainnya, buat nyobain motornya dan mengkritik motornya. Karena tadi juga ada sesi tanya jawab yang emang beberapa mengkritik untuk kebaikan Yamaha di masa yang akan datang untuk motor ini, terutama dari komunitas seleksinya sendiri gitu. Jadi tadi itu ada acara kalian gathering sama komunitas Messi Yamaha lah ya, dan juga ada dari komunitas seleksi klub Indonesia tadi. Nah, mereka itu berkomentar bahwa kenapa sih motor ini nggak pakai double shock gitu, terus kenapa motornya masih menggunakan ringkal pelek yang kecil gitu, nggak kayak Aerox sih, padahal dia platform mesinnya sama gitu. Ya balik lagi karena emang ini kan heritage dari si Lexi itu ya kayak gini gitu, bodinya seperti ini dan feel berkendaranya ya seperti ini gitu, sama kayak Lexi yang sebelumnya gitu, yang menekankan kepada kelincahan dan keiritan bahan bakar. Jadi ya kalau misalkan poinnya ke sana ya Yamaha cukup sukses gitu. Karena ya kalau misalkan emang kalian mau yang lebih besar, mau double shock, ya udah Aerox aja gitu pilihannya. Kalau yang ini kan jadinya lebih bervariatif lah. Kayak gitu. Ini BTW gue paling depan ya. Gak berasa ngoceh-ngoceh. Oh itu ada Kabila di depan sih. Dia tadi ngoceh, ini udah di depan aja sih. Oke lah, segitu aja dulu untuk video first impression kita kali ini. Betul, terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih buat Yamaha Jabar. Lalu terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat Bang Ajegin ya, karena dia bisa datang ke Bandung, bisa tes drive motor ini. Salah satunya direkomendasikan oleh Bang Aje. Jadinya terima kasih banget buat Bang Aje sebagai senior motovlogger dan sebagai salah satu seorang yang menginfluence gue untuk bermotovlogger dulunya. Kayaknya ya emang dia super the best lah ya, mengayomi adik tingkatnya lah kayak gitu. Oke, segitu aja dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, subscribe jika kalian ingin mengetahui video-video selanjutnya dari channel ini, dan jika ada masukan dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya Gart Motovlog, salam motovlogger.